Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang Jejen Januri dalam video belajar ekonomi syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah dari dosen pengampu Bapak Miftahuddin SPD ME dalam memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil di 2025 ini. Di sini saya akan memaparkan persoalan yang dibawa studi kasus mengenai di zaman kemajuan teknologi yang sekarang ini banyak perusahaan keuangan yang berlomba-lomba untuk menyalurkan dananya ya. Itu melalui platform yang berbagai macam diciptakannya. Sebelumnya penyaluran dana itu pada umumnya dilakukan biasanya itu melalui kredit bank. Namun di zaman serba digital ini kita banyak juga dilakukan melalui platform digital ya. Salah satunya yaitu di marketplace. Nah, tentunya banyak sekali marketplace menawarkan pembayaran tangguh atau yang disebut dengan pay letter, A pay, B pay dan sebagainya. Yang secara tidak langsung ini merupakan bentuk lain dari penyaluran kredit konsumtif kepada masyarakat. Berdasarkan fenomena atau studi kasus tersebut, coba kita bersama kita analisis hal perspektif manajemen pembiayaan meliputi yang pertama adalah apakah akad yang digunakan sesuai dengan syariah. Terus jika tidak menurut Anda nih, silahkan komen ya. Bagaimana? Nah, ini kalau menurut pendapat saya yang seharusnya dilakukan sesuai prinsip syariah. Terkait hal ini, bahwa yang pertama adalah akad yang digunakan dan kesesuaiannya dengan syariah terkait dengan tadi pay letter, bahwa tentunya akad yang digunakan dalam layanan pay letter ini umumnya berbentuk pinjaman dengan bunga. Akad seperti ini seringkali didasarkan pada qard atau pinjaman atau akad yang menyerupai ijarah, sewa atas modal, dengan penambahan bunga sebagai biaya layanan tersebut. Jadi hal ini biasanya dianggap tentunya tidak sesuai dengan syariah karena melibatkan riba atau bunga yang tentunya yang dilarang di dalam Islam. Akad yang seharusnya digunakan agar sesuai dengan prinsip syariah, maka seharusnya marketplace ini dapat menggunakan akad-akad di antaranya murabahah, jual beli barang dengan margin atau keuntungan yang sudah disepakati. Dalam hal ini tentunya marketplace membeli barang dari penjual dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi dalam kurung dengan dicicil, seperti itu. Bisa juga akadnya adalah ijarah, jadi sewa barang atau jasa dengan pembayaran berkala. Lalu akad yang berikutnya bisa menggunakan kafalah, artinya marketplace bertindak sebagai penjamin bagi konsumen kepada penjual, di mana marketplace bisa mendapatkan fee atau ujrohnya itu atas jasa penjaminannya. Musyarakah juga atau mudharabah bisa digunakan akadnya dalam marketplace ini, yaitu dengan pendanaan yang berbasis kerjasama antara marketplace dan konsumen. Jadi musyarakah, tentunya mudharabah ini bagi hasilnya dari antara marketplace dan konsumen tadi. Lalu
bagaimana marketplace tersebut melakukan analisis pembiayaan sehingga bisa menyalurkan dananya melalui paylater tersebut. Nah, jadi analisisnya pembiayaan oleh marketplace ini seharusnya agar bisa menyalurkan layanan paylater secara efisien. Marketplace bisa melakukan analisis pembiayaannya, diantaranya mungkin satu adalah pengecekan kredit atau credit scoring. Jadi biasanya marketplace ini menggunakan data algoritma berbasis teknologi untuk menilai kelayanan untuk menilai kelayakan pengguna ya. Jadi mungkin penjualannya laris ya di marketplace-nya dan sebagainya. Termasuk riwayat kredit pengguna ini melalui lembaga kredit, mungkin bisa yang seperti BI checking gitu ya, ataupun analisa data pribadi dan transaksi pengguna di platform marketplace. Jadi selain menjual, dia juga sering bertransaksi untuk membeli di marketplace tersebut gitu ya. Bisa juga penilaian berbasis AI yang mana bisa melihat kemampuan dan niat membayar pengguna berdasarkan data perilaku mereka di aplikasi marketplace tersebut. Yang kedua, bisa juga melakukan kemitraan dengan lembaga keuangan. Di beberapa marketplace bekerjasama dengan bank atau lembaga pembiayaan atau fintech ya, yang syariah, untuk memastikan dana yang disalurkan memiliki dukungan finansial yang kuat. Nah, yang ketiganya, analisis pembiayaan marketplace ini bisa dilakukan limit kreditnya. Jadi marketplace memberikan limit kredit yang sesuai dengan kemampuan bayar pengguna. Jadi berdasarkan hasil analisa atau analisis keuangannya. Lalu terkait hal ini, bagaimana cara mitigasi dan penyelesaian pembiayaan jika terjadi pembiayaannya itu bermasalah atau macet? Nah, tentunya upaya mitigasi dan penyelesaian pembiayaan bermasalah ini, yang pertama adalah upaya mitigasi itu bisa kita lakukan evaluasi ketat saat dilakukan persetujuan. Marketplace memastikan bahwa hanya pengguna dengan profil kredit yang baik yang dapat mengakses layanan paylater tersebut. Jadi tidak semua pengguna marketplace gitu itu ditawari atau disodori paylater gitu dengan mudah sekali. Ini juga dengan adanya cybercrime yang melakukan cybercrime yang melakukan kejahatan dengan menipu gitu ya, bisa meretas marketplace-nya sampai supaya si pengguna marketplace itu yang punya paylater memberikan kode sandinya akhirnya terbuka gitu ya, sehingga orang yang punya pengguna berhutang tetapi yang melakukan cyber kejahatan internet ini gitu, mereka yang malah mencuri uangnya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Jadi tentunya penyediaan edukasi keuangan memberikan edukasi kepada pengguna tentang manfaat dan resiko penggunaan layanan paylater ini. Bisa juga dilakukan takaful atau asuransi kredit. Artinya marketplace dapat menggunakan produk asuransi syariah itu untuk melindungi resiko pembiayaan. Nah, gimana tadi terjadi pembiayaan yang bermasalah? Penyelesaiannya adalah tentunya restrukturisasi pembiayaannya
memberikan keringanan berupa perpanjangan tenor ya, pengurangan margin keuntungan, atau penundaan cicilan sementara bagi pengguna yang kesulitan untuk membayar. Pendekatan personal juga bisa dilakukan, memberikan pendekatan persuasif ya kepada pengguna untuk menyelesaikan masalah pembayaran secara damai. Ataupun juga sengketa hukum sesuai syariah. Jika pendekatan damai gagal, sengketa dapat juga diselesaikan melalui lembaga arbitrase syariah atau tentunya pengadilan agama. Penyisihan resiko juga bisa dilakukan. Jadi di mana marketplace perlu menyisihkan gitu ya, berupa cadangan dana dari setiap pembiayaan yang diberikan itu sebagai bentuk perlindungan dari resiko pembiayaan bermasalah. Jadi untuk memastikan layanan paylater di marketplace sesuai dengan prinsip manajemen pembiayaan syariah, marketplace ini harus mengadopsi akad-akad sesuai syariah seperti peralihannya bank-bank konvensional kepada bank syariah. Bisa jadi itu akad-akad sesuai syariah ini seperti murabahah tadi yang saya sebutkan, ijarah atau kafalah. Lalu analisis pembiayaan harus berbasis teknologi namun tetap mengikuti prinsip kehati-hatian. Mitigasi dan penyelesaian pembayaran bermasalah dilakukan secara inklusif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan syariah atau keadilan. Fenomena ini menggambarkan tentunya peluang besar bagi layanan keuangan berbasis syariah di era digital ini ya. Studi kasus lain yang kedua adalah pernyataan menurut fatwa DSN MUI nomor 32/DSN-MUI/9/2002 yaitu tentang obligasi syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat sudah jatuh tempo. Nah, pemerintah Indonesia pun menerbitkan produk sukuk berupa sukuk negara retail, sukuk retail yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, lalu bagaimana penjelasannya tentang hal ini dan apa konsep sukuk retailnya dan pengeluaran pemerintah apa saja yang bersumber dari sukuk tersebut gitu ya. Dan apa contohnya? Baik, untuk menjawab studi kasus ini bahwa sukuk retail adalah salah satu instrumen keuangan berbasis syariah yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia, ditujukan untuk masyarakat umum atau retail ya, dengan nominal investasi yang terjangkau. Sukuk retail ini berbasis pada akad-akad syariah seperti akad ijarah atau sewa dan bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi pemegang sukuk tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, yakni tentunya bebas dari riba, bebas dari gharar ya, ketidakpastian, dan mesir atau yang mengandung unsur judi. Di mana ciri-ciri utama dari sukuk retail ini adalah yang pertama berbasis aset. Sukuk diterbitkan berdasarkan kepemilikan aset negara yang menjadi dasar penerimaan. Lalu yang kedua, penerimaan berupa ujroh atau fee. Pemegang sukuk menerima imbal hasil imbal hasil tetap ya berupa ujroh dari aset yang disewakan. Yang ketiga, investasi insya Allah aman, dijamin oleh pemerintah sehingga risiko sangat rendah.
Yang keempat, dapat diperdagangkan. Sukuk retail dapat dipindah tangankan di pasar sekunder sebelum jatuh tempo. Yang kelima, tenornya tetap. Biasanya memiliki tenor 3 tahun atau sesuai penetapan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yang bersumber dari sukuk, di mana dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk retail digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai proyek produktif yang bersifat publik dan strategis. Berikut adalah yang termasuk pengeluaran pemerintah yang bersumber dari sukuk retail. Yang pertama itu pembangunan infrastruktur ya. Sukuk retail digunakan untuk membangun atau memperbaiki fasilitas publik seperti jalan tol, jembatan, bandara, dan pelabuhan. Itu contohnya pembangunan jalan tol Trans Sumatera ya, melalui penerbitan proyek Besit Sukuk. Terus pengembangan bandara Kuala Namu ya dengan pembiayaan itu juga pembiayaannya dari sukuk. Yang kedua itu pembangunan sarana pendidikan sukuk juga digunakan untuk membangun fasilitas pendidikan seperti sekolah, universitas, dan asrama mahasiswa. Contohnya adalah pembangunan gedung kampus di sejumlah universitas negeri di bawah program pendanaan sukuk. Yang ketiga adalah proyek perumahan untuk rakyat, di pembiayaan perumahan rakyat, terutama untuk masyarakat berpenghasilan yang rendah. Ini seringkali dibiayai dengan sukuk retail ya, atau KPR rakyat ya, KPR ya. Ini biasanya juga DP 0% seperti itu. Contohnya yaitu program pembangunan perumahan rakyat yang masuk dalam program 1 juta rumah. Lalu yang keempat adalah peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Dana dari sukuk digunakan untuk mendanai pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan pengadaan alat kesehatan. Ini contohnya adalah proyek pembangunan rumah sakit yang rujukan nasional ya. Lalu yang kelima adalah pengembangan energi terbarukan sukuk retail. Ini juga dapat digunakan untuk pembiayaan sektor energi berkelanjutan, yaitu seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau geotermal ya. Contoh proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi yaitu di Jawa Barat contohnya, yang berbasis dari berbasis green sukuk ya, itu geotermal, itu di Garut Cipanas. Jadi sukuk retail ini merupakan instrumen investasi berbasis syariah yang memberikan keuntungan imbal hasil kepada masyarakat baliknya ya, dan sekaligus menjadi sumber pembiayaan proyek strategis pemerintah. Pemerintah menggunakan dana dari sukuk retail untuk membangun infrastruktur, fasilitas pendidikan, perumahan, sarana kesehatan hingga energi terbarukan, yang semuanya memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan mendukung untuk pembangunan nasional ya. Jadi dengan sukuk retail ini masyarakat tidak hanya berinvestasi secara aman gitu ya, insya Allah, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan negara. Ya, begitulah, mudah-mudahan benar apa adanya itu. Studi kasus yang lain, yang ketiga adalah ini mayoritas ulama menganalogikan zakat perusahaan ya, itu dengan zakat perniagaan gitu ya. Dan terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam menghitung zakat perusahaan. Jadi bagaimana gitu,
cara menghitung zakatnya menggunakan minimal 3 metode cara perhitungan. Jadi contoh perhitungan zakat perusahaan ini menggunakan 3 metode yang berbeda. Sebagai contoh ilustrasi ya, ini kita menggunakan data hipotesis dari laporan keuangan perusahaan. Data laporan keuangan hipotesisnya seperti ini. Jadi aset lancarnya 5 miliar misalnya ya, 5 miliar. Aset tetapnya 10 miliar. Jadi total asetnya adalah 15 miliar. Terus utang jangka pendeknya 2 miliar. Utang jangka panjangnya 3 miliar. Jadi total utangnya semuanya 5 miliar. Jadi terus ekuitas pemiliknya adalah 10 miliar. Dan laba bersih sebelum kena pajak itu 1 miliar. Nah, yang menjadi catatan, nisab zakat perusahaan setara dengan 85 gram emas. Nah, jika harga emas saat ini adalah 1 juta rupiah per gramnya gitu, maka nisabnya adalah 85 juta. Tarif zakat yang diterapkan adalah 2,5% atau 2,5%. Maka metode yang pertama itu zakat berdasarkan aset lancar dikurangi utang lancar. Ini metode ini menghitung zakat dari selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Maka perhitungannya aset lancar tadi 5 miliar dikurangi utang jangka pendeknya 2 miliar. Maka selisihnya adalah 3 miliar. Maka zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5% dikali 3 miliar. Maka yang harus dizakatkannya adalah 75 juta. Lalu metode yang kedua, zakat berdasarkan laba bersih sebelum pajak. Metode ini menghitung zakat dari laba bersih sebelum pajak. Perhitungannya itu laba bersih sebelum pajak 1 miliar. Zakat yang harus dibayarkan maka 2,5% dikali 1 miliar. Ya. Dari laba bersih tadi. Makanya jadinya yang dizakatkan adalah 25 juta. Lalu metode yang ketiga, zakat ini berdasarkan ekuitas pemilik. Metode ini menghitung zakat dari total ekuitas pemilik. Itu perhitungannya ekuitas pemilik 10 miliar. Maka zakat yang harus dibayarkannya 2,5% dikali 10 miliar. Maka yang harus dizakatkannya adalah 250 juta. Jadi dari ketiga metode di atas, jumlah zakat ini dari ketiga metode tadi ya, itu jumlah zakat yang harus dibayarkan. Berarti metode pertama adalah 75 juta, metode 2 yang tadi itu 25 juta, dan metode ketiga zakat berdasarkan ekuitas pemilik ya, itu 250 juta. Pemilihan metode perhitungan zakat perusahaan ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi keuangan perusahaan dan konsultasi dengan ahli zakat atau lembaga amil zakat setempat atau Basnas. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dari belajar ekonomi syariah kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Pak dosen yang sudah membimbing saya, Pak Miftahuddin. Jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang diberikannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.